Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke teman-teman, pada video kali ini kita bakal coba kepoin tentang kaum Ad. Kaum Ad itu kaum Nabi apa ya? Ada yang tahu? Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihi salam. Teman-teman tahu nggak kaum Ad itu dulu kayak gimana? Kalau misalkan kita berbicara tentang kaum Ad, itu pasti berbicara tentang kisah hidupnya Nabi Hud alaihi salam. Dulu, kaum Ad itu adalah kaum yang kaya raya. Dia itu kaum yang pokoknya kalau misalkan kita mau harta itu banyak, kita mau perhiasan banyak. Bahkan kaum Ad itu mereka mempunyai lahan pertanian yang luas banget. Menurut catatan sejarah, kaum Ad itu suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad juga nggak mengenal tuh yang namanya Allah sebagai Tuhan mereka, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi sama-sama ngerese gitu, sama-sama nggak mau mengenal Tuhan, sama-sama nggak mau mengenal Allah. Mereka, kaum Ad ini, mereka tuh membuat patung-patung, dan patungnya itu punya nama. Namanya itu Samud dan Al-Hattar, yang juga disembah mereka sebagai Tuhan. Jadi yang mereka anggap Tuhan itu bukan Allah, tapi patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kaum Ad itu, hidup mereka itu makmur, yang saya bilang tadi. Mereka itu peradabannya tinggi. Mungkin kalau misalnya kita lihat catatan sejarah, mungkin kita bisa lihat zaman Romawi, zaman Yunani. Mereka itu mungkin bisa lebih dari itu. Mereka unggul juga tadi dalam bidang pertanian. Mereka punya harta dan binatang ternak yang banyak banget. Dan tempat mereka itu tempat yang subur kayak Indonesia ini. Mereka jadi lahannya subur. Karena kedurhakaan kaum Ad ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi Hud. Nabi Hud ini cucunya Nabi Nuh alaihissalam, yang juga keturunan dari Sam bin Nuh yang berasal dari suku Ad. Suku ini hidup di Jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Tahu nggak? Sama saya juga nggak tahu. Oke, waktu itu Nabi Hud alaihissalam berupaya keras untuk berdakwah dan mengajak umatnya, yakni kaum Ad, untuk kembali kepada jalan yang benar. Kemudian Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surah Hud ayat ke-50 sampai 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada." Selain itu, Allah juga mengabadikan tentang usahanya Nabi Hud alaihissalam buat ngajak kaum Ad ini buat kembali ke jalan yang benar. Itu Allah abadikan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 135. Yang artinya, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dalam tafsirul Quran al-Azim karya Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip oleh Salahuddin Hamid dalam bukunya Kisah-Kisah Islami, disebutkan kaum Ad itu benar-benar nggak mau beriman. Mereka nggak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat, serta berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Jadi ya sesuka mereka menganggap, gue udah punya segalanya, gue mau ini bisa, gue mau ini bisa. Jadi mereka menganggap bahwa mereka itu udah memiliki segalanya
dan mereka bisa hidup apapun yang mereka mau gitu. Kemudian sifat takabur kaum Ad ini semakin hari itu semakin parah. Mungkin awalnya stadium 1, stadium 2, 3, mungkin sampai stadium akhir. Saking hebatnya sifat ingkar mereka, sifat durhakanya mereka kepada Allah, kemudian Allah memberikan laknat berupa langit dan awan yang hitam pekat kepada mereka. Terus nih, ngeliat keadaan yang aneh kayak gitu, mereka semua yang kaum Ad ini, mereka keluar rumah untuk melihat awan itu. Akhirnya mereka berkata, itulah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanaman kita, memberi minum kepada binatang-binatang ternak kita. Karena sebelum-sebelumnya, sebelum awan pekat ini, ada kemarau, hujan kayak nggak turun-turun gitu. Kemudian ketika mereka berkata seperti itu, Nabi Hud alaihi salam berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun yang akan menewaskan kamu semua. Angin yang penuh dengan siksa yang sepedih-pedihnya. Kemudian, angin dahsyat itu berembus luar biasa hebatnya. Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang terbang berhamburan. Yang kecil dan yang besar terbang meninggi ke angkasa. Kemudian mungkin kita bisa lihat dalam Al-Quran, mungkin teman-teman bisa baca, itu ada di Quran surat Al-Haqqah, surat ke-6, ayat ke-6 sampai ke ayat ke-8. Ayat ke-5-nya itu tentang kaum Tsamud. Mungkin kalau misalnya teman-teman baca surat ini, itu teman-teman baca juga artinya bisa nangis teman-teman. Itu ada Allah abadikan azab ini dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Yang artinya, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau telah lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Mungkin kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita bisa bayangin ketika misalkan ada hujan di rumah kita, hujan deras nih. Hujan deras itu misalkan ada angin topan 5 detik aja atau 1 menit lah. Topan yang 1 menit itu bisa meluluh lantakan apa yang dilewati oleh angin topan tersebut. Kita bisa bayangin, gimana kalau misalkan 7 malam 8 hari terus menerus. 1 menit aja 1 desa itu bisa hancur. Apalagi 7 malam 8 hari. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena kedurhakaan mereka pada Allah. Karena Allah sendiri udah bilang tentang penciptaan kita sebagai manusia ke dunia itu untuk apa? Kita harus sadar, kita adalah manusia. Kita adalah makhluk. Allah nggak mungkin nyiptain kita. Allah nggak mungkin nyiptain kita, nurunin kita ke bumi, ke dunia ini, kalau nggak ada tujuannya. Terus tujuan kita apa dong? Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Kata Allah, aku nggak akan jadiin kamu, aku nggak akan nyiptain kamu dan jin dan manusia, selain untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya kita harus ibadah aja gitu, nggak usah kerja segala macam, nggak gitu juga. Maksud ibadah dari sini, gimana caranya semua perbuatan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita laksanakan, itu bisa bernilai ibadah kepada Allah. Seperti itu. Terus, kalau misalkan tadi kita lihat bagaimana kaum Ad itu diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi azab karena kekikiran mereka, karena kesombongan mereka, karena kedurhakaan mereka kepada Allah. Kita harus tahu yang namanya harta itu cuma titipan dari Allah. Allah cuma nitipin. Ibaratkan gini, misal teman saya nitipin uang 1 juta buat saya. Dri, ini uang 1 juta buat kamu. Yang 800.000 itu kamu sedekahin ya buat anak yatim. Yang 200.000-nya ambil buat kamu. Tapi dalam pelaksanaannya, 200.000 itu kamu kasih anak yatim dan 800.000 kamu ambil. Apa reaksi teman kita? Otomatis marah dong. Karena nggak sesuai dengan permintaan dia. Nggak sesuai dia yang punya. Begitu juga dengan Allah. Kalau misalkan Allah nyuruhnya A, tapi kita ngelaksaninnya B, otomatis nggak sinkron dong. Bisa jadi ini jadi bentuk kemarahannya Allah. Tapi harus satu hal yang harus kita ingat. Kalau manusia, kita berbuat salah sama dia, kita bermasalah sama dia, kita minta maaf semaaf-maafnya, belum tentu dia maafin. Walaupun dia maafin, kadang masih ada ngegerunek gitu. Ini orang-orang tertentu, tapi ada juga orang-orang tertentu yang dia benar-benar ikhlas. Berbeda dengan Allah. Allah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita miliki, kalau kita benar-benar bertaubat, benar-benar pengen minta ampun sama Allah, Allah nggak lihat tuh dosa-dosa kita. Yang Allah lihat adalah permintaan maaf kita sama Allah. Gitu. Oke. Itu sharing saya mengenai kaum Ad. Semoga bermanfaat dan semoga semakin menambah wawasan kita, dan yang terpenting semakin bisa mengintrospeksi diri kita agar bisa menjadi lebih baik. Saya Andrian Syah dari Prodi TBL 12 Bravo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.